Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas tentang ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Perdagangan internasional itu sendiri merupakan hubungan tukar-menukar barang atau jasa yang saling menguntungkan antara suatu negara dengan negara lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau sering disebut dengan laba. Hubungan perdagangan internasional tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ekspor, yang kedua adalah impor. Pengertian ekspor itu sendiri adalah suatu aktivitas mengeluarkan suatu barang dari daerah pabean. Daerah pabean itu adalah suatu daerah yang memiliki Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah darat, perairan, dan udara yang juga mencakup seluruh daerah tertentu yang berada di dalam zona ekonomi eksklusif. Untuk impor sendiri yaitu adalah suatu aktivitas memasarkan produk barang dari daerah pabean atau membeli suatu produk barang atau jasa dari negara lain untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri. Kita lanjut ya. Tujuan ekspor itu sendiri ada 3. Yang pertama itu adalah menumbuhkan industri dalam negeri. Yang kedua, mengendalikan harga produk, dan yang ketiga adalah menambah devisa negara. Di mana yang pertama tadi menumbuhkan industri dalam negeri itu artinya meningkatkan permintaan ekspor pada suatu produk akan berimbas langsung pada perkembangan industri dalam suatu negara, sehingga hal tersebut akan mampu melahirkan suatu iklim usaha yang lebih kondusif. Yang kedua tadi yaitu mengendalikan harga produk, di mana suatu negara akan membuat negara tersebut mampu memanfaatkan over kapasitas pada suatu produk. Nah, yang ketiga yaitu menambahkan devisa negara, di mana di sini artinya memberikan dampak yang positif untuk perkembangan ekonomi pada suatu negara. Nah, tujuan impor sendiri yaitu adalah kegiatan impor itu memiliki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kegiatan ekspor, dan kita ambil contohnya saja, sekarang Indonesia kekurangan bahan baku pembuatan tempe dan tahu yaitu kedelai, sehingga Indonesia harus mengimpor kedelai dari luar negeri, sehingga terjadinya lah perdagangan internasional. Nah, sekarang kita lanjut ya. Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional itu ada beberapa. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara itu berbeda-beda. Yang kedua itu perbedaan tingkat kualitas sumber daya alam di setiap negara itu berbeda-beda. Yang ketiga adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat di sini adalah perbedaan budaya suatu bangsa. Dan yang kelima adalah perbedaan harga barang, upah, biaya produksi, dan selera konsumen. Kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu perbedaan sumber daya alam di setiap negara itu berbeda-beda. Nah, di sini ada salah satu contohnya, terlihat pada gambar yang telah saya kirim. Ada yang bisa menyimpulkan dari gambar tersebut perbedaan sumber daya alam. Nah, walaupun di setiap negara itu menanam karet misalnya, tapi hasil karet yang didapatkan itu berbeda-beda, termasuk yang lainnya seperti batu bara, minyak bumi, sawit, dan sebagainya. Nah, timbullah pertanyaan, mengapa sumber daya alam di setiap daerah bahkan negara itu berbeda-beda?
Karena sumber daya alam di setiap daerah itu berbeda karena tergantung pada kondisi wilayah negara atau wilayah itu tersebut. Suatu wilayah memiliki kondisi berupa dataran tinggi ataupun dataran rendah. Selain itu juga ada juga wilayah yang merupakan perkebunan, hutan, dan pesisir pantai. Keadaan itulah yang membuat sumber daya alam setiap negara atau daerah menjadi berbeda-beda. Selanjutnya kita lanjut membahas tentang perbedaan kualitas sumber daya manusianya. Daya manusia itu menjadi salah satu faktornya karena kualitas itu menyangkut mutu sumber daya manusia itu tersebut yang menyangkut kemampuan non-fisik. Oleh sebab itu, untuk kepentingan percepatan suatu pembangunan di bidang apapun, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu persyaratan yang paling utama. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah di mana suatu negara yang mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih akan lebih maju dibandingkan negara lainnya, serta bisa menghasilkan atau menjual barang dan jasa yang lebih baik, lebih bermutu, dan lebih efisien. Ya, benar sekali ya. Di sini kita akan bahas tentang perbedaan budaya dan suatu bangsa. Seperti gambar yang telah saya kirim, di sana adalah seni batik dan seni ukir menjadi lambang dari Indonesia itu sendiri dan menjadi daya tarik oleh negara-negara lainnya. Kita lanjut dengan perbedaan selera, di mana setiap negara atau setiap wilayah itu mempunyai perbedaan selera masing-masing, termasuk individual ya, termasuk diri kita. Di mana di sini ada contohnya, di sini ada dua apel, sama-sama apel, hanya yang membedakan warna hijau dan warna biru. Setiap orang mempunyai selera masing-masing. Ada yang menyukai apel hijau dan ada yang menyukai apel merah. Sekarang kita lanjut tentang hambatan perdagangan internasional, di mana yang kita ketahui perdagangan internasional itu juga mempunyai beberapa hambatan. Misalnya saja kebijakan proteksionisme, kuota, tarif pajak, politik dumping, dan sebagainya. Juga hambatan yang sering terjadi saat melakukan perdagangan internasional itu adalah keamanan suatu negara. Jadi setiap suatu negara itu mempunyai keamanan yang berbeda-beda. Yang kedua tentang perbedaan mata uang, di mana yang kita ketahui setiap negara itu mempunyai mata uang yang berbeda-beda. Dan yang ketiga sumber daya yang berkualitas rendah. Yang keempat, adanya penetapan tarif dan pembatasan impor. Yang kelima, terjadinya perang atau konflik. Yang keenam, adanya peraturan anti-dumping. Yang ketujuh, kesulitan dalam pembayaran antar negara. Dan yang kedelapan, adanya kuota yang terbatas saat melakukan impor atau ekspor di berbagai negara. Baik, kalau sudah cukup paham, mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga lebih bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.